Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Miners doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Miners akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Battle Through the Heaven, episode 171. Seperti biasa, Miners mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler. Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan dan kelompoknya tiba di pavilion bintang jatuh setelah perjalanan berbahaya, hampir terjebak dalam ilusi mengerikan. Beruntung, benih bodhisattva di cincin penyimpanan Xiaoyan menyelamatkan mereka. Untuk mempersiapkan pemurnian hati bodhisattva, Xiaoyan berlatih selama sebulan agar berada dalam kondisi terbaik. Sementara Yaulo menyiapkan pil untuk membantu Xiaoyan mencapai kelas Banseng. Keberhasilan ini akan membuat pavilion bintang jatuh setara dengan sekte besar seperti sekte langit yang mendalam. Yaulo menghilang selama 2 minggu dan kembali dengan pil bodhisattva, pil langka yang memancarkan petir pil 8 warna. Hasil usahanya yang melelahkan untuk mendukung Xiaoyan. Xiaoyan dengan penuh rasa terima kasih menerima pil bodhisattva dari Yaulo gurunya. Ia juga menyerahkan jiwa Hanfeng, mantan murid Yaulo yang berkhianat, untuk menuntaskan hubungan antara guru dan murid. Xiaoyan kemudian berlutut di depan Yaulo, menyatakan rasa hormat dan janji untuk membalas penderitaan gurunya. Xiaoyan lalu memulai retreat di ruang batu besar untuk mencapai level Banseng, kunci melawan klan Hun di masa depan. Saat pintu batu tertutup, Yaulo berjanji menjaga pavilion dan meningkatkan kekuatan Cailin, Xiao Yixian, dan Qinglin. 2 tahun berlalu, namun Xiaoyan belum keluar dari retreat. Lumut menutupi pintu batu, dan pavilion bintang jatuh tumbuh kuat di bawah Yaulo. Namun, pertumbuhan ini memicu konflik dengan sekte langit yang mendalam, yang membentuk aliansi sungai yang mendalam bersama sekte lain. Di tengah ketegangan, klan Ling, salah satu klan kuno menghilang misterius, memicu spekulasi bahwa klan Hun, salah satu dari 8 klan besar terlibat dalam giok kuno Dewa Tusi. Dataran tengah pun diliputi ketegangan, sementara pavilion bintang jatuh bersiap menghadapi ancaman baru. Di episode selanjutnya, hari yang ditentukan pun tiba, menjadikan pavilion ini tempat paling tegang di tahun ini. Tidak ada yang tahu pasti mengapa aliansi itu melancarkan serangan besar-besaran, tetapi pavilion bintang jatuh tidak akan menunjukkan rasa takut. 2 tahun ketegangan antara kedua pihak membuat semua orang yakin bahwa pertarungan ini akan menjadi sangat seru. Para ahli dari berbagai penjuru tidak ingin melewatkan momen menegangkan ini. Di puncak gunung yang menjulang, tempat aula utama pavilion bintang jatuh berdiri, terdapat alun-alun luas yang tampak seperti dipahat dengan rapi. Lereng gunung yang curam membuatnya sulit dijangkau oleh orang biasa. Di alun-alun itu, banyak orang berkumpul, memancarkan aura kuat yang memenuhi langit. Semua orang tahu bahwa tempat ini kini sangat berbahaya. Mereka menunggu dengan nafas tertahan, mengarahkan pandangan ke pintu masuk alam bintang, menanti kedatangan aliansi sungai yang mendalam. Yaulo berdiri tenang di tengah alun-alun. Di belakangnya, Cailin, Xiao Yixian, Qinglin, dan beberapa tetua tamu berdiri dengan gagah. Cailin melaporkan bahwa pavilion sudah dalam siaga tinggi. Murid-murid lemah telah dipindahkan, dan sebagian besar tetua dipanggil kembali untuk bersiap menghadapi ancaman. Namun, informasi tentang rencana aliansi sungai mendalam sangat terbatas. Bahkan beberapa tetua aliansi pun dikabarkan tidak tahu alasan serangan ini. Yaulo memandang ke pintu masuk alam bintang. Matanya mengeras saat ia merasakan kehadiran musuh. Sebuah celah besar terbuka di angkasa, dan aura mengerikan mengalir masuk seperti binatang buas. Tawa dingin bergema, memecah kesunyian, diikuti oleh kemunculan sekelompok besar orang yang melesat ke langit di atas alun-alun. Di depan mereka, berdiri seorang pria berjubah abu-abu dengan rambut panjang kelabu. Dia adalah Tianming, seorang iblis tua yang kuat dari aliansi sungai mendalam. Yaulo menatap Tianming tanpa gentar. Di belakang iblis tua itu, sekitar 100 ahli berdiri. Dengan setengah dari mereka memiliki kekuatan Douzun. Meski barisan ini tampak menakutkan, Yaulo tahu bahwa kekuatan pavilion bintang jatuh tidak kalah. Setelah bertahun-tahun pembangunan, pavilion memiliki jumlah ahli yang sebanding. Dan Yaulo sendiri adalah seorang elit Banseng, setara dengan Tianming.
Tianming dengan nada dingin menawarkan syarat damai. Paviliun Bintang Jatuh harus mundur 500 km dari wilayah aliansi dan berjanji tidak akan memicu konflik di masa depan. Cailin menolak keras, menganggap syarat itu sebagai penghinaan. Menyetujui syarat itu berarti paviliun akan kehilangan separuh wilayahnya dan tunduk pada aliansi. Yaolo juga tidak bergeming, menatap Tianming dengan senyum dingin. Saat ketegangan memuncak, Yaolo melambaikan tangan. Aura kuat meletus dari pegunungan sekitar, dan pilar cahaya Douki membentuk formasi besar di langit, mengelilingi kelompok Tianming. Namun, Tianming tetap tenang. Dengan senyum aneh, ia berteriak memanggil dua sosok lain. Ruang di sampingnya bergoyang, dan dua aura mengerikan muncul dari celah spasial. Kabut hitam berputar, memperlihatkan dua sosok dari aula jiwa. Salah satunya adalah Guyo, Tianzun kedua yang dikenal Yaolo. Bersama Tianming, kini ada 3 banseng di pihak musuh, sebuah kekuatan yang membuat wajah para tetua paviliun memucat. Tianming kembali menawarkan syarat damai, namun Yaolo tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan. Dengan wajah penuh tekad, ia memutuskan untuk menghadapi 2 musuh kuat sekaligus, Tianming dari aliansi Sungai Mendalam dan Guyo dari Aula Jiwa. Keduanya adalah banseng tingkat tinggi, dan bersama-sama mereka membawa ancaman besar. Meski tahu resikonya, Yaolo tidak punya pilihan lain. Jika ia tidak menahan kedua banseng ini, mereka bisa dengan mudah menghancurkan para ahli paviliun Bintang Jatuh, menyebabkan kekalahan telak dan kehancuran paviliun. Sementara itu, Cailin, Qinglin, dan Xiao Yixian mendapat tugas untuk menghadapi Tianzun ketiga dari Aula Jiwa, seorang banseng tingkat awal yang baru saja menerobos. Meski ketiganya hanya berada di puncak Douzun, mereka memiliki kekuatan unik. Qinglin mengendalikan ular surga kuno dan murid bunga ular 3 giok hijau yang legendaris. Xiao Yixian memiliki dauki beracun yang mematikan, dan Cailin didukung oleh piton penelan surga 7 warna. Kombinasi ini cukup untuk membuat Tianzun ketiga waspada. Pertarungan segera dimulai. Tianming memerintahkan pasukannya untuk menyerang tanpa ampun, hanya membiarkan mereka yang menyerah hidup. Para ahli dari aliansi Sungai Mendalam melesat ke alun-alun, berbenturan dengan para tetua paviliun Bintang Jatuh. Ledakan keras mengguncang alam bintang saat dauki dari kedua belah pihak saling bertabrakan. Di tengah kekacauan, Yaolo bergerak cepat menghadapi Tianming dan Guyo. Daukinya yang mengerikan memenuhi ruang, membuat udara bergetar. Tianming menyerang dengan cakarnya yang tajam, mencoba merobek Yaolo. Tetapi Yaolo membalas dengan pukulan kuat yang memaksa Tianming mundur. Saat itu, Guyo menyerang dari kabut hitam dengan rantai gelap yang memotong ruang. Yaolo tetap tenang, menghentikan serangan itu dengan kekuatannya, dan bahkan berhasil memukul Guyo hingga tersandung keluar dari kabut. Kekuatan spiritual Yaolo yang luar biasa memberinya keunggulan dalam pertarungan melawan musuh selevelnya. Namun, Tianming dan Guyo tidak tinggal diam. Mereka menyerang bersama, melepaskan dauki seperti naga emas yang menghancurkan ruang di sekitar mereka. Pertarungan 3 banseng tingkat tinggi ini membuat langit berguncang. Sementara di bawah, pertempuran sengit lainnya terjadi. Tianzun ketiga mencoba turun untuk membantu pasukannya. Tetapi tiba-tiba petir 7 warna menyambar dari langit. Diikuti oleh pilar dauki beracun dari Xiao Yixian. Qinglin dengan kekuatan ular surga kuno juga ikut menyerang. Tianzun ketiga, meski kuat, merasakan tekanan dari kombinasi serangan mereka. Ia dengan mudah menghancurkan serangan awal. Tetapi ketika Qinglin memanggil sosok ilusi ular berkepala 9, ekspresinya menjadi serius. Ia menyadari bahwa ketiga wanita ini bukan lawan sembarangan. Tianzun ketiga menyerang Qinglin dengan kecepatan kilat. Tapi seorang ahli Douzun di bawah kendali Qinglin mengorbankan diri untuk melindunginya. Tianzun ketiga segera mengenali kekuatan legendaris Qinglin. Tetapi sebelum ia bisa menyerang lagi, Cailin dan Xiao Yixian melancarkan serangan ganas. Dauki Tianzun ketiga meletus seperti gunung berapi, menghadapi ketiganya dalam pertarungan sengit yang mengguncang alam bintang. Di tengah kekacauan pertempuran, gunung di belakang alun-alun tetap sunyi. Namun perlahan, retakan kecil mulai muncul di sekitar pintu batu besar di gunung itu. Retakan itu menyebar dalam, seolah ada sesuatu yang kuat sedang terbangun di dalam gunung, menunggu saat untuk muncul dan mengubah jalannya pertempuran. Pertempuran sengit di alam bintang mencapai puncaknya. Yaolo berjuang mati-matian melawan 2 banseng tingkat tinggi, Tianming dan Guyo. Ketiganya bergerak dengan kecepatan kilat, saling serang dengan dauki yang mengerikan.
Setiap bentrokan menghasilkan riak energi yang menghancurkan, membuat tak ada ahli yang berani mendekati radius 10.000 meter. Ruang angkasa pun runtuh di bawah tekanan pertarungan mereka, membentuk kegelapan luas di setiap langkah. Meski Yaulo memiliki kekuatan spiritual yang jauh melampaui lawan-lawannya, menghadapi dua banseng sekaligus terbukti sangat berat. Tianming dan Guyou terus menyerang tanpa memberi kesempatan Yaulo untuk mengatur nafas. Tianming membentuk sosok ilusi raksasa setinggi 1000 kaki dari Douki abu-abu yang melepaskan telapak tangan raksasa dengan aura menakutkan. Yaulo membalas dengan telapak api setinggi 1000 kaki. Namun bentrokan itu membuatnya terhuyung dan darahnya bergolak. Guyou memanfaatkan momen ini, menyerang dengan telapak tangan gelap yang memaksa Yaulo menahan luka dalam. Di sisi lain, Cailin, Xiao Yixian, dan Qinglin berjuang melawan Tianzun ketiga. Cailin, dalam wujud piton menelan surga 7 warna, terluka parah oleh serangan Tianzun ketiga. Xiao Yixian, dengan kemarahan membara, melepaskan bencana racun yang menyedihkan. Sebuah cairan beracun yang mampu mengikis bahkan Douki Tianzun ketiga. Namun, Tianzun ketiga dengan kejam memotong lengannya sendiri untuk menghentikan penyebaran racun, lalu menyerang balik, membuat Xiao Yixian terlempar dengan luka serius. Qinglin berusaha menghentikan Tianzun ketiga, tetapi serangannya yang ganas membuatnya kewalahan. Meski dibantu oleh murid bunga ular 3 giok hijau, Qinglin nyaris tak mampu bertahan. Pertempuran di seluruh alam bintang menjadi kacau. Yaulo dan kelompok Cailin jelas berada di posisi yang kalah. Yaulo mulai kelelahan, serangan dan pertahanannya melemah di bawah tekanan Tianming dan Guyou. Situasi semakin buruk ketika Qinglin akhirnya tak mampu menahan serangan Tianzun ketiga. Satu pukulan kuat menghancurkan sosok ilusi ular surga kuno di belakangnya. Di saat yang sama, Guyou memanfaatkan kelengahan Yaulo, menghantam punggungnya dengan telapak tangan keras. Yaulo terlempar, menabrak alun-alun dengan keras hingga gunung di sekitarnya retak. Ia memuntahkan darah dan tubuhnya melemah. Kekalahan Yaulo membuat hati para ahli paviliun bintang jatuh tenggelam. Moral mereka runtuh dan keputusasaan mulai menyelimuti. Semua orang yang menyaksikan pertempuran ini merasa sedih, yakin bahwa paviliun bintang jatuh akan segera hancur di tangan aliansi Sungai Mendalam dan Aula Jiwa. Tianming, dengan wajah penuh kemenangan, memandang Yaulo yang berjuang berdiri. Ia bersiap memberikan serangan terakhir untuk menghabisi Yaulo, didukung oleh Guyou yang sama-sama berniat mengakhiri pertarungan. Namun, tiba-tiba, alam bintang berguncang hebat seperti dilanda gempa bumi. Gunung-gunung bergetar, dan semua mata tertuju pada perubahan tak terduga ini. Sebuah gunung hijau di kejauhan meledak, pecah menjadi serpihan batu. Dari reruntuhan itu, nyala api mengerikan yang seolah bisa menghancurkan dunia melonjak keluar, membentuk gelombang api raksasa yang melaju cepat ke langit. Bersamaan dengan itu, aura bertekanan luar biasa menyebar, mengguncang seluruh alam bintang. Suara dingin yang penuh ancaman bergema, menyatakan bahwa siapapun yang bukan bagian dari paviliun akan menemui ajalnya. Tianming dan Guyou terpaku, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Aura ini begitu kuat, jauh melampaui Banseng. Dengan penuh ketidakpercayaan, mereka menyadari bahwa kekuatan Douseng, tingkat legendaris, telah muncul di alam bintang. Lautan api membumbung tinggi di alam bintang, memukau semua yang menyaksikan. Api itu berkumpul di langit, membentuk jalur bercahaya. Dari jalur itu, sosok berjubah hitam melangkah keluar, berjalan perlahan melalui kobaran api. Saat wajahnya terlihat, seruan bergema di seluruh alam. Para anggota paviliun bintang jatuh bersorak penuh semangat, mengenali sosok itu sebagai Xiaoyan, kepala paviliun junior yang telah lama berada dalam retreat. Sementara itu, para ahli dari aliansi Sungai Mendalam dan Aula Jiwa terpaku. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Xiaoyan, yang 2 tahun lalu hanya berada di puncak Douzun, kini memancarkan aura mengerikan yang jauh melampaui Banseng. Tekanan yang dipancarkannya bahkan membuat jiwa para Douzun elit bergetar. Menyadari dengan ngeri bahwa Xiaoyan telah mencapai level Douseng bintang 1, sebuah kekuatan sejati yang tak bisa dibandingkan dengan Banseng. Mereka teringat bahwa Xiaoyan pasti telah memperoleh hati Bodhisattva yang memungkinkannya melompati level Banseng dan mencapai terobosan luar biasa ini dalam waktu singkat. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Battle Through the Heaven, episode 171. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah,
serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.